Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Tapi Allah, lihat, jika saudara taat kepada Allah, apapun yang dilakukan orang lain padamu, jika Allah ada bersamamu, siapa yang akan melawanmu? Itu yang membuat berbeda. Kita diberkati jika kita taat, dan kita tidak diberkati jika tidak. Saudara tahu orang-orang berkata, benar, di bawah perjanjian baru Allah tidak akan memberkati, Allah tidak akan mengutuk saudara. Dia bukan Allah yang seperti itu. Baik, tahukah kamu Allah tidak mengutuk kita lagi, kita melakukannya sendiri. Dia berkata, aku menaruh di depanmu berkat dan kutuk. Jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan, kamu akan diberkati. Jika tidak, kamu akan dikutuk. Tapi tidak pernah dikatakan bahwa dia mengutuk saudara. Tergantung pilihan kita. Kita yang membawa pilihan pada diri kita. Saya tidak mengatakan setiap hal buruk yang terjadi pada saudara, setiap masalah yang ada itu salah saudara. Bukan itu yang saya katakan. Iblis hidup dan ada di planet bumi. Dan banyak hal terjadi. Waktu itu suhunya 6 derajat di St. Louis pagi ini. 6. Dan salah satu perapian kami tidak berfungsi. Dan aku bersiap untuk meninggalkan kota dan nyanyi. Ya, itu bukan berarti saya melakukan sesuatu yang salah dan sekarang perapian saya tidak berfungsi. Itu berarti iblis mencoba memperburuk keadaan saya. Pada hari terdingin tahun ini ketika saya bersiap-siap untuk pergi ke konferensi. Tapi dia tidak menang. Haha. Saya punya rencana. Saya memakai jas rumah saya memanaskan bantalan pemanas saya memiliki pemanas di kursi saya menghidupkannya, menghidupkan perapian, dan saya menghabiskan waktu dengan Tuhan dan saya merasa sangat nyaman. Hal-hal terjadi. Tapi ada perbedaan ketika saudara tahu bahwa ada yang salah dalam hidup saudara. Dan saudara tahu saya mendengarkan semua ajaran tentang iman dan ajaran tentang percaya pada Tuhan untuk ini, untuk itu, dan lainnya. Saudara tahu akhirnya saya bertahun-tahun yang lalu, saya hanya akhirnya mengatakan, tahukah engkau Allah? Hal itu tidak bekerja untuk saya. Apa yang salah? Saya menantang saudara untuk bertanya kepada Allah apa yang salah dalam hidup saudara. Ayo. Allah, apa yang salah dalam hidupku? Kau tahu apa yang dia katakan padaku? Dia berkata, wah, kamu egois. Hidupmu adalah tentangmu, semua doamu adalah tentangmu dan apa yang bisa kamu dapatkan. Jika saudara menurut dan mau mendengar, maka saudara akan memakan hasil baik dari negeri itu. Yesaya 1 ayat 19. Adam dan Hawa dulunya adalah sungai yang mengalir dan berikutnya mereka menjadi sumur yang mati. Apa yang terjadi? Mereka tidak taat. Hanya sederhana. Adam dan Hawa dulunya bebas, mereka menikmati kehidupan yang diberikan Tuhan, menyukai Tuhan dan saling menikmati. Kreativitas mengalir, Adam telah menamai semua hewan dan saudara tahu, ada begitu banyak serangga, saya tidak tahu bagaimana dia menamai mereka. Maksud saya itu lucu dan Adam menamai semua hewan. Saudara tahu, ya ada lebih dari 3 atau 4. Dan mereka memiliki otoritas, mereka memiliki wewenang atas segala hal lain. Di bumi, Tuhan berkata, berkuasalah dan beranak cuculah. Kamu bisa makan semua buah pada semua pohon di taman, hanya ada satu hal yang tidak boleh kamu lakukan. Mengapa satu hal itu yang diperintahkan untuk tidak kita lakukan adalah hal yang selalu ingin kita lakukan? Karena itulah cara musuh bekerja. Jadi dia memberitahu mereka untuk tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat.
Allah sangat baik sehingga Dia tidak pernah ingin manusia untuk bahkan tahu apakah kejahatan itu. Dia hanya ingin mereka makan dari pohon kehidupan dan biarkan hidup itu mengalir kepada mereka dan melalui mereka. Jadi, iblis, berapa banyak dari saudara tahu bahwa iblis itu nyata? Dia bukan hanya karakter Halloween. Kejadian 2:25 berkata, mereka keduanya telanjang tapi mereka tidak malu. Tapi 10 ayat pertama dari Kejadian 3. Dapatkah saudara fokus pada itu? Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Ular itu berkata kepada perempuan itu, jangan berpikir iblis tidak akan berbicara kepadamu karena dia akan. Hal yang perlu saudara lakukan adalah bagaimana membalasnya. Dia berkata kepada wanita itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Lihat dia memutar balikannya. Apakah Allah mengatakan saudara tidak bisa makan dari pohon apapun? Dan wanita berkata, tidak, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi Allah mengatakan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, jangan kamu makan, nanti kamu mati. Dan disinilah kebohongannya. Kamu pasti tidak akan mati. Kata ular kepada perempuan itu, sekarang ini di sini adalah titik balik untuk Hawa dan lalu Adam dan kemudian kita semua. Perempuan itu harus berkata, kamu berbohong. Bukan itu yang dikatakan Allah. Allah berkata, kau jangan makan dari pohon itu. Sebagaimana Allah tahu, iblis suka memutarbalikkan apa yang dari Allah. Karena Allah tahu bahwa ketika kamu makan dari pohon itu, matamu akan terbuka mengetahui yang baik dan jahat. Allah menyembunyikan sesuatu dariku yang disarankan untuk dimakan. Dia mencoba menjauhkanku dari sesuatu yang baik. Aku bisa menjadi seperti dia. Itulah yang membuat Lucifer dalam masalah. Aku akan meninggikan tahtaku di atas tahta Allah. Aku akan menjadi yang paling tinggi. Ketika perempuan itu melihat buah pohon itu baik untuk dimakan dan terlihat enak, dan juga terlihat baik untuk jadi bijaksana, dia mengambilnya dan memakannya, dan dia memberikan kepada Adam yang bersama dengan dia, dan Adam memakannya. Coba aku luruskan sesuatu. Hawa disalahkan untuk semua hal ini. Tapi saya ingatkan bahwa Adam adalah kepala keluarga. Dan dia tahu apa yang Allah katakan. Dia seharusnya memberitahu Hawa segera. Seharusnya kamu tidak melakukannya. Lebih baik kamu bertobat segera dan saya pasti tidak akan memakannya karena Tuhan berkata tidak. Tapi dia mengambilnya dan makan. Ya, saya lebih baik tidak mengatakan apa-apa lagi. Jangan jadi pria yang ingin menjadi kepala keluarga ketika saudara ingin. Tapi ketika tanggung jawab datang, saudara tidak mau berurusan dengan itu. Saya lanjutkan. Kemudian mata mereka terbuka dan menyadari mereka telanjang. Jadi mereka menjahit daun ara dan membuat baju bagi diri mereka. Mereka berusaha untuk menyembunyikan dosa mereka. Aku punya satu teman di sini. Aku akan datang berkhotbah kepadamu. Kemudian dia dan istrinya mendengar suara Tuhan saat mereka berjalan di taman pada hari yang dingin. Dan mereka bersembunyi dari Tuhan karena mereka takut. Dan jadi itulah, ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk jangan lakukan, maka kita ingin bersembunyi dari Tuhan. Dan kita menjadi takut. Dan ketakutan mengatur hidup kita. Yunus tidak menaati Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Yunus anak Amitai
Pergi ke kota besar Niniwe dan berkhotbahlah atasnya karena kejahatannya telah ada sebelum aku. Tapi Yunus lari dari Tuhan dan menuju Tarsis. Jika saudara melihat di peta, itu adalah arah yang berlawanan dari mana Allah menyuruh dia pergi. Berapa banyak orang saya berpikir yang akan pergi berlawanan arah dari tempat yang Allah suruh? Tak seorang pun saya yakin. Mungkin beberapa orang yang tidak berani datang ke gereja, tapi saudara menonton melalui TV. Saudara melihat, saudara mencari. Dan saudara berpikir, aku harus melihat ini. Pergi ke kota besar Niniwe dan berkhotbahlah atasnya karena kejahatannya telah ada sebelum aku. Namun Yunus melarikan diri dan menuju Tarsis. Dia turun ke Yope di mana dia menemukan kapal terikat di pelabuhan itu. Setelah membayar ongkos, dia naik dan berlayar ke Tarsis untuk meninggalkan Tuhan. Lalu Tuhan membuat badai bergelora datang sehingga kapal terlihat akan pecah berkeping-keping. Ya, aku bisa memberitahu saudara. Hanya dalam beberapa menit di sini saudara akan melihat bahwa Yunus di sini menjadi kering. Dan Allah mengirim seekor ikan besar, seekor paus, kemungkinannya untuk menelannya. Dan dia berkata, dan aku menyukai perkataannya ini, dalam kesusahanku aku memanggil Tuhan. Terkadang kesalahan yang kita dapatkan adalah pemberian. Ayo, hal itu benar. Berapa banyak dari saudara yang mencari Tuhan dan membangun hubungan dengannya ketika saudara dalam masalah? Aha, berapa banyak dari saudara yang telah mengalami pertumbuhan spiritual ketika saudara dalam masalah? Lihat, saya tak akan berkhotbah tentang hal itu. Dia berkata, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau mendengarkan suaraku. Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terjebak oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Dia memulai itu dari sana di mana dia memutuskan untuk bertobat. Perhatikan apa yang terjadi. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, lumut lautan membelit kepalaku. Maksudku, saudara bisa berdoa dari mana saja. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Wow. Ya, saudara mungkin tidak menaati Allah dan saudara merasa seperti ditelan oleh sesuatu dan seperti lumut lautan dibungkuskan di kepalamu. Tapi jika saudara bertobat, Allah akan mengangkatmu lagi keluar dari lubang itu. Ketika jiwaku letih lesu, teringatlah aku kepada Tuhan dan aku berdoa kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia. Tetapi aku akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Tapi aku suka bagian ini. Jika melihat ke ayat berikutnya, bab 3 ayat 1, di situ berkata, dan Allah berkata kepada Yunus, pergilah ke Niniwe. Itu bagian favorit saya. Dia bisa menghindari jalan yang memutar itu. Karena Allah tidak mengubah pikirannya dan Dia tidak akan mengubah pikirannya tentang apa yang Dia ingin untuk saudara lakukan. Amin. Ini hal lain yang akan menghentikan sumur saudara. Hidup di masa lalu. Saudara harus meninggalkan masa lalu. Tuhan berkata, lihat aku melakukan hal baru. Aku beritahukan kebenaran. Bukan saudara tidak bisa mengingatnya dengan baik, tapi kadang-kadang saudara bahkan harus menyerahkan kemenangan besar dari masa lalu. Dan aku beritahu mengapa. Jika saudara terus berpegang pada mereka, saudara akan gagal menyadari bahwa Allah memiliki sesuatu yang lebih besar dari itu.
Amin. Hal terbesar yang pernah saudara ingat terjadi pada saudara, Allah memiliki sesuatu yang lebih besar, tapi saudara tidak bisa terus melihat pada masa lalu. Lupakan dosa masa lalu, lupakan kesalahan masa lalu, lupakan orang yang telah menyakiti saudara di masa lalu, lupakan bahkan semua kemenangan di masa lalu. Dan lupakan kehidupan dosa yang saudara hidupi di masa lalu, terutama hal-hal yang saudara nikmati. Ya, saya ingat saat saya pergi clubbing pada Jumat malam dan di sini saya duduk dan mendengarkannya berlangsung dan lagi dan lagi dan lagi. Saya beritahu, rasa pusing yang saudara rasakan sekarang lebih baik daripada yang dulu. Dan beberapa dari saudara jauh dari Yesus, saudara akan bangun di pagi hari dan kembali lagi. Kejadian 19 ayat 17 dan 26. Sesudah mereka keluar, berkatalah seorang, "Selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga." Tetapi istri Lot menoleh ke belakang dan lalu menjadi tiang garam. Mungkin dapat dikatakan bahwa sumurnya tertutup. Sungai Allah hanya dapat mengalir dalam kehidupanmu selagi saudara maju. Jika kita melihat ke belakang, kita akan memiliki mata di belakang kepala kita, tapi tidak. Ayo. Mata ada di depan karena saudara seharusnya melihat lurus ke depan, bukan ke kanan, bukan ke kiri, dan terutama bukan ke belakang. Ya, ayolah. Dan dia melihat ke belakang karena dia tidak ingin meninggalkan beberapa hal yang dimilikinya dalam hidup itu. Lihat, di akhir sesi ini kita akan memberi orang kesempatan menerima Kristus sebagai penyelamat mereka. Dan dengarkan saya. Jangan pikirkan hal-hal yang mungkin harus saudara tinggalkan untuk melayani Yesus. Oh, saya terlalu bersenang-senang. Bukan itu. Saudara mungkin tahu apa artinya menyenangkan, tapi saudara tidak tahu apa itu kebahagiaan. Dan saudara tidak tahu apa artinya berbaring di malam hari dan memiliki kedamaian. Saudara rasanya tidak harus takut dengan kematian, tapi saudara sebenarnya menantikannya. Amin. Saudara berpikir saudara bahagia, tapi tidak. Dan saudara tidak memiliki apapun untuk membandingkannya sampai saudara benar-benar membuka hati saudara untuk Kristus dan biarkan dia masuk. Tidak ada yang terasa lebih baik daripada pembersihan di dalam. Saudara bisa masuk ke bak mandi atau mandi dan membersihkan kotoran dari tubuh saudara, tapi hanya darah Kristus yang bisa membersihkan kotoran dari jiwa saudara. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus mati untuk kita. Saudara harus bergerak maju. Batu berikutnya yang akan kita bicarakan adalah kebencian, kejahatan, niat jahat, kecemburuan, dan rasa iri. Mari kita lihat. Wow. Cemburu dan iri hati. Kebencian. Menganiaya orang lain. Niat jahat. Wah, kita akan mendapat masalah di sini. Kakak beradik Yusuf melemparkan dia ke sumur kosong yang tidak ada airnya. Yeremia, Kejadian 37 ayat 23-24. Waktu Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Itulah yang membuat mereka cemburu, karena itu adalah jubah khusus yang dibuat oleh ayahnya. Dia adalah yang termuda dari keluarga dan paling dikasihi, dan kamu tahu masih berlangsung hari ini. Ada kakak beradik yang masih cemburu pada anak bungsu, saya mengerti, kita berurusan dengan ini. Ini seperti, dia mendapatkan semua yang diinginkan. Sekarang mereka lebih cerdas, ketika mereka ingin sesuatu, mereka mengirimnya.
Dia bayiku, 40 tahun, setinggi 2 meter. Dan dia masih bisa mengangkat ibunya dan membawa saya berkeliling. Saudara biasanya, bukannya saudara mencintai satu anak saudara lebih dari yang lain, tapi bayi saudara tetaplah. Ya, bayi saudara. Apa orang tua di sini tahu apa yang saya bicarakan? Mereka mengambil dia dan melemparkannya ke dalam sumur, dan sumur itu kosong. Itu sebuah sumur, tidak ada air di dalamnya. Nah, kau tahu, saya membayangkan ketika mereka pulang dan memberitahu ayah mereka bahwa Yusuf telah dibunuh oleh binatang liar. Mereka melihat duka yang dirasakan ayah mereka dan mereka telah menyakitinya. Saya tidak membayangkan mereka tidur nyenyak ketika mereka berpikir tentang apa yang mereka lakukan karena kecemburuan dan kebencian, karena Yusuf adalah yang paling muda dan ayahnya lebih menyukainya dan dia memiliki mimpi. Terkadang orang membencimu jika saudara punya mimpi. Sebenarnya ada orang yang tidak ingin saudara melakukan sesuatu yang lebih baik. Ayo, mereka cemburu jika berpikir saudara akan melakukan lebih baik. Mereka tidak ingin lakukan apapun dan mereka marah jika saudara melakukan sesuatu. Saya pernah bermimpi setelah Tuhan bicara pada saya tentang pelayanan, dan saya kehilangan setiap teman yang saya miliki. Orang-orang tidak selalu siap untuk bermimpi bersamamu. Mungkin mereka punya mimpi buruk, rasa bersalah, takut tertangkap, takut, menyesal, dan banyak emosi negatif lainnya. Tindakan mereka membuang Yusuf ke dalam sumur kering, mengeringkan sumur mereka juga. Saya suka itu. Alkitab berkata dalam Kisah 7 ayat 9, karena para bapak-bapak leluhur cemburu terhadap Yusuf, mereka menjual dia sebagai budak ke Mesir, tapi Allah bersama dia. Tapi Allah, lihat, jika saudara taat kepada Allah, apapun yang dilakukan orang lain padamu, jika Allah ada bersamamu, siapa yang akan melawanmu? Itu yang membuat berbeda. Dan tidak ada yang lebih menyenangkan daripada ketika Allah mengangkatmu di tengah musuhmu dan mereka harus berdiri dan melihatnya. Ayo, saudara tak harus berusaha mendapatkannya kembali, berdoa untuk mereka, berkati mereka, dan biarkan Allah menjadi Allah. Mereka mencoba membuat Yusuf menjadi budak, tapi dosa mereka menawan mereka. Yeremia 2 ayat 13 mengatakan sesuatu yang saya suka. Dia berkata, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Pertama, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Kedua, menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Saudara pernah menjadi penggali sumur? Mungkin terpikir oleh saudara, baik. Saudara haus, saudara kering, hidup saudara tidak bekerja, jadi saudara mengatakan, saya tahu apa yang akan saya buat. Dan saudara menggali sumur. Dan saudara bekerja seperti mungkin mencoba untuk menaiki tangga sukses. Dan saudara sampai ke puncak menemukan tangganya bersandar pada bangunan yang salah. Dan saudara menggali sumur, tetapi tetap tidak menemukan apa yang kau mau. Hanya Tuhan yang bisa berikan apa yang kau mau. Beberapa dari saudara wanita single, jika saja saya menikah. Saudara minta pada Allah 24 jam sehari untuk memberimu suami. Lalu ada beberapa orang di sini yang punya kenalan yang mereka ingin kenalkan. Jika saya bisa punya anak, saya hanya ingin anak. Allah berikan saya anak, saya ingin anak. Berkati kandunganku Tuhan, aku ingin anak. Kemudian setelah 15 tahun, kemudian saudara berkata, Tuhan, kapan anak-anak ini pergi?